Hai minasan, konbanwa. Kembali lagi di segmen podcast Riki Sensei. Jadi di podcast ini adalah kita belajar bareng bahasa Jepang tetapi lewat podcast. Kamu tidak perlu melihat video, tapi cukup dengar aja, kamu bisa belajar. Nah, untuk segmen pertama ini kita belajar dari awalnya dulu. Apa sih yang harus dipelajari di awal? Hiragana? Katakana? Oh, tentu bukan ya. Yang dipelajari di awal itu adalah kalian harus tahu dulu tujuan belajar bahasa Jepang. Ya, beda loh ya. Tujuan ke Jepang dengan tujuan belajar bahasa Jepang ya. Kalau tujuan belajar bahasa Jepang ini, kamu setelah sudah bisa bahasa Jepang, terus bahasa Jepangnya ini mau dipakai buat apa sih? Ya. Nah, nanti kita share di sini, kita diskusiin di sini. Yuk. Sekarang kita mulai. Let's go. Hai, yang pertama saya ingin tanya ke Minasang ya. Setelah kalian pulang dari Jepang nih, ya, misalnya kalau ke Jepang nih ya. Setelah kalian pulang dari Jepang atau setelah lulus nokeng, ya. Kalian akan menggunakan bahasa Jepangnya buat apa aja sih? Nah, saya ada 5 ya, 5 list ya yang sudah saya buat. Di sini yang pertama ada tour guide, ya. Yang kedua ada translator, yang ketiga ada penerjemah buku atau artikel, yang keempat ada pengajar bahasa Jepang atau jadi sensei, 5 tidak dipakai. Loh, kok ada sih yang pulang dari Jepang tapi nggak dipakai bahasa Jepangnya? Ada yang seperti itu. Nanti kita bahas di bawah ya. Hai. Nah, dari 5 itu, apakah kalian bisa menentukan? Ya, sudah menentukan? Jika belum, yuk kita sharing untuk memberi sedikit gambaran tentang kerjaan yang menggunakan bahasa Jepang. Oke? Kita mulai. Yang pertama, yaitu tour guide. Nah, kelebihan jika kalian menjadi tour guide apa aja sih? Yang pertama, kalian bisa jalan-jalan kemanapun dan digaji. Ya, enak banget ya. Jalan-jalan kemana aja tapi digaji, itu tour guide ya. Yang kedua, mempunyai banyak teman atau link orang Jepang. Ya, ini sudah pasti ya. Punya link orang Jepang karena customer kalian pasti lebih banyak orang Jepang. Ya. Yang ketiga adalah bisa menambah wawasan terhadap kota yang dijadikan tujuan. Oh, jadi kita tidak hanya belajar bahasa Jepang, tapi juga belajar tentang kota tersebut. Ya, misalnya ngomongin Monas, ya berarti kita harus paham tentang Monas. Ngomongin Masjid Istiqlal, berarti kita harus paham Masjid Istiqlal dan lain-lain. Ya. Nah, untuk JLPT yang diminimalkan, yang disarankan adalah minimal N3 ya. Nah, jadi sekiranya N3 itu sudah cukup untuk bisa jadi bahan dasar kalian untuk menjadi tour guide seperti ini ya. Oke. Jadi bagi kalian yang suka jalan-jalan ini cocok banget ya. Tapi dari kelebihan itu pasti harus melewati rintangan yang panjang terlebih dahulu minasang ya. Ketika zaman kuliah saya sering mengguide orang Jepang keliling Jakarta seperti Monas, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, Pasar Baru, Kota Tua, dan lain-lain. Kalian di sini dituntut harus memiliki wawasan tentang kota yang menjadi tujuan ya. Karena kalian harus memberikan informasi terhadap tempat itu secara detail. Apalagi jika yang klien minasang itu orang yang teliti, maksudnya orang yang sedang meneliti tempat atau sikap dari daerah tersebut, ya, sikap orang dari daerah tersebut. Nah, sepengalaman saya tidak perlu menggunakan pola yang sulit, yang penting infonya tersampaikan, ya. Namun kendalanya kalian harus memahami kotoba yang jarang kalian ucapkan. Contohnya menenun, menjahit, pengemis, gajlukan, atau istilah-istilah dalam daerah tersebut. Ya,
Waktu itu saya menggait teman saya ke Masjid Istiqlal. Nah, dia itu memang orangnya sangat ingin tahu banget, ya. Contohnya, apa itu imam, apa itu rokaat, apa itu azan, apa itu iqomah, dan lain-lain. Ya, saya awalnya tidak bisa menjelaskan, namun karena belajar dari pengalaman, alhamdulillahnya saya mencatat dan membuat rangkuman khotbah-khotbah bahasa Jepang dalam istilah di agama Islam, ya. Nah, minasan bisa cek aja di website saya di www.rikichan.wordpress.com. Nah, di situ banyak khotbah-khotbah istilah-istilah Islam yang diubah ke bahasa Jepang, ya, biar minasang bisa dakwah di situ, ya. Nah, oleh karena itu, untuk jago dalam bidang ini kalian harus paham khotbah-khotbah yang sulit dan jarang kita ungkapin. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun, ya. Dan kalian harus mengerti tentang tour guide itu sendiri, minimal bisa membuat jadwal, schedule dalam satu hari itu mau kemana aja, naik apa aja, jam berapa aja, dan lain-lain, ya. Jadi bukan hanya nge-guide saja, tapi kita harus membuat schedule itu sehari mau ngapain aja, ya. Kalau misalnya nyewanya 3 hari, ya 3 hari mau ngapain aja gitu, ya, mau kemana aja, itu yang harus minasang kuasai, ya. Jadi itu. Hai, gimana nih? Apakah udah kebayang jadi tour guide seperti apa? Nah, kalau misalnya itu bukan bidang minasang, kita lanjut. Yang kedua, ada translator, ya. Kelebihan jika memilih translator apa aja sih? Pertama, kaiwa kalian akan menjadi sangat baik, ya. Yang kedua, bertemu dengan orang-orang penting. Wah, translator pasti orang-orang pebisnis. 3, bisa menempatkan diri untuk kaiwa dengan formal atau non formal. Nah, yang terakhir, gajinya besar. Yang saya tahu kalau ngeliat di kerja-kerja itu, ya, di loker minimal gajinya di atas 8 juta. Dan syarat menjadi translator itu biasanya minimal N2. Sugoi sekali, ya. Nah, bagi kalian yang suka ngobrol dengan banyak orang, mungkin translator ini cocok banget sama kamu. Kenapa? Ya karena translator juga harus banyak ngomong dan menerjemahkan sesuai apa yang dibicarakan. Tapi yang harus kalian lawan adalah cokai kalian harus sudah bagus, ya. Karena kalian akan mentranslate yang dibicarakan oleh klien, bukan kalian ngomong sesuka kalian seperti tour guide, ya. Dan translate-nya harus sesuai apa yang dibicarakan. Biasanya ini masalah bisnis, ya, kayak kontrak seperti itu. Jika ada salah dalam mengartikan, kalianlah yang diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gaji yang super besar, harus berani mengambil tanggung jawab yang besar juga, adil, ya. Untuk menjadi translator minimal kalian harus punya N2. Sugoi desu ne, ya. Jadi menjadi translator ini, ya, dulu saya pernah sekali freelance, ya, nge-translate ini, ya, di pas acara ulang tahun gitu, ulang tahun PT gitu, ketemu antara orang Jepang dan orang Indonesia, bikin schedule gini gimana, ya itu memang mantap sih, ya. Tapi alhamdulillah dapat lemburan, dia minta 3 jam tapi disewanya itu 4 atau 5 jam gitu, saya lupa, ya, sampai malam itu. Hai, lanjut. Yang ketiga, penerjemah buku atau artikel, ya. Kelebihan jika kalian memilih menjadi penerjemah buku atau artikel, yang pertama adalah harga bisa disesuaikan dengan konsumen, bisa per kata, per kalimat, per paragraf, atau lembaran, ya. Kerja bisa di rumah dan dibantu kamu, enak banget, ya. Bisa belajar kanji-kanji baru, bisa jadi kerjaan freelance nih, ya. Yang terakhir, gaji tergantung klien, ya, tadi, ya, bisa di per kalimat,
per paragraf atau dikontrak sesuai kesepakatan. Nah, JLPT-nya itu minimal N2 ya. Kenapa? Ya itu ya, kanji. Kanjinya emang bener-bener ya abunai sekali. Nah, bagi kalian yang sangat senang dengan buku atau suka baca buku, ini mungkin pekerjaan cocok nih buat kalian. Kenapa? Ya karena referensi kalian hanya bisa dari buku, kamus, dan lembaran-lembaran artikel. Walaupun begitu, masalah terberat yang pernah saya alami yaitu ketika bertemu dengan kanji yang tidak familiar. Kalau kanjinya satu mah kayaknya sih nggak masalah ya. Tapi jika itu kanjinya gabungan, ya itu 2 atau 3, 5, bener-bener deh tantangan banget ya. Oleh karena itu, sebagai penerjemah harus sering-sering membaca buku, terutama yang memakai kanji, agar menjadi bahan untuk ilmu yang baru. Kalian juga harus menguasai bunpo-bunpo yang formal juga loh, karena biasanya yang ditranslate itu, yang diterjemahkan itu yang berupa kontrak gitu ya, karena itu ada isi tanda tangannya ya, atau yang berbau dengan bisnis. Nah, jika ada kesalahan dalam mentranslate, maka kita harus bertanggung jawab dalam isi dokumen tersebut. Dan syarat untuk menjadi penerjemah yang saya tahu itu biasanya mempunyai N2 ya. Berat banget desne taiheng kedo ya, kyuryo wa takai desne ya. Seperti itu rumusnya. Gaji besar, tanggung jawab besar ya. Itulah bahasa Jepang. Tapi seru kok. Selanjutnya, ini yang saya masih tekuni sampai sekarang, yaitu pengajar bahasa Jepang atau menjadi sensei ya. Kelebihan menjadi pengajar bahasa Jepang itu, 1, ilmu tidak akan lupa karena selalu diajarkan ke murid ya. Itu misalnya nani wa, nani des ya, itu sampai hafal, sampai dalam-dalamnya itu ya. 2, bisa sangat paham terhadap bunpo ya. Ya udah diajarin terus, kita hafal ini bab berapa, oh ada di lembar kanan kiri gitu. Ini masalahnya ini gitu. Nah, 3, mengetahui trik-trik mengisi soal. Ini ya. Jadi sensei itu udah paham cara-cara jawab soal tuh kayak gimana tuh ya. Dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi murid, dan alhamdulillah gajinya setara UMR insyaallah ya. Ini minimal N3 ya untuk syarat pengajar itu ya. Nah, untuk deskripsinya ini pas banget buat yang kalian punya jiwa mengajar nih. Namun syaratnya kalian harus punya ijazah S1. Waduh, sensei saya nggak punya S1, tapi saya lulus N3. Nah, ini nggak semua kok, tenang aja. Biasanya di LPK tidak harus mempunyai ijazah, tapi minimal pernah kerja atau tinggal di Jepang selama 1 tahun, minimal 1 tahun. Hal yang paling sering menjadi bermasalah itu tidak percaya diri pas ngajar. Nah, karena kalian ngomong di depan murid yang haus akan ilmu, juga harus sabar, karena nggak semua murid itu bisa nurut sesuai kemauan kita. Ada yang bandel, macem-macem, ya. Dan juga sabar untuk mengajarkan murid yang pemahamannya agak kurang. Nah, itu bagaimana caranya? Kita harus upgrade cara ngajar ya, bukan hanya upgrade bahasa Jepangnya, tapi kita upgrade cara mengajarnya. Selain itu, sebagai pengajar harus mempunyai trik dalam mengajar. Nah, ini nih yang selalu dikembangkan, karena nggak semua anak bisa dijelasin dengan metode ceramah. Apa sih metode ceramah? Yaitu hanya menjelaskan secara lisan. Ada yang perlu pakai praktek, ngerjain soal latihan, atau dan lain-lain ya. Inti dari mengajar itu, jadi pengajar itu, yaitu materi tersampaikan dengan baik, sehingga murid semuanya bisa paham dan bisa dipraktekkan. Namun, karena akan banyak pola yang dipelajari, jangan lupa untuk memulai pembelajaran. Nah, ini nih ya. Karena murid tidak hanya belajar pola 1 atau 2 aja, tapi banyak ya. Nah, jadi harus sering diulang, harus sering difukusu biar selalu ingat dan bisa dipakai gitu, dipraktekkan. Nah, ini nih yang menjadi tanya-tanya nih.
tidak dipakai bahasa Jepangnya. Waduh, gimana sensei? Kan udah lama belajar tapi bahasa Jepangnya kok nggak dipakai? Ya ini ada ya, nggak sedikit orang, tapi ada juga yang banyak bahasa Jepangnya nggak dipakai walaupun mereka sudah pernah ke Jepang lama gitu ya. Nah, untuk yang terakhir ini, kalian ada yang tidak memakai bahasa Jepang kalian sebagai modal kalian kerja di Indonesia nantinya. Kebanyakan dari kalian ada yang ingin satu kerjanya di PT, ya. Jadi tapi bukan bagian ini ya, translate atau apapun ya. Lalu buka usaha, ya itu dua jawaban itu yang sering saya dengar dari murid saya jika dia tidak memakai bahasa Jepangnya. Nah, tapi apakah kalian tidak harus belajar bahasa Jepang dengan rajin sehingga tidak mempunyai nokeng sama sekali? Itu sangat salah, karena ini buat yang ke Jepang ya. Di Jepang kalian dituntut untuk menggunakan bahasa Jepang. Jika tidak bisa, kalian akan kesusahan di sana. Jangan mengandalkan teman kalian, karena orang mempunyai kesibukan masing-masing. Masa hanya ingin membeli makan di kombini, ngajak teman buat bantuin beli? Apakah nggak ngerepotin tuh? Ya. Bukan hanya itu aja, kalian juga harus belajar tentang bisnis. Karena nggak sedikit, abis pulang dari Jepang, maaf, banyak yang ditipu. Gara-gara diminta untuk bekerja sama, tapi ternyata itu hanya tipuan aja. Ya, atau bangkrut karena tidak paham cara berbisnis. Ya itu ruginya nggak sedikit loh, bisa 10-50 juta lebih. Kan jadi terbuang sia-sia jika nggak dikelola dengan baik bisnisnya ya. Rata-rata yang pulang dari Jepang itu yang dulu dipanggilnya Kang, dipanggilnya bos. Nah itu udah hati-hati ya, jangan sampai terpengaruh oleh orang gitu ya. Tetap jadi dermawan aja. Nah, yang penting kalau ngomongin utang hati-hati aja ya, kudu ada perjanjian, harus akadnya benar gitu, akadnya bagus. Nah, tapi jika minasang ada keturunan yang paham bisnis, tidak menjadi masalah insya Allah, karena bisa belajar dengan orang yang kita percaya ya, apakah itu ayah, ibu, kakak, saudara yang punya background bisnis gitu. Jadi kesimpulannya, apapun pilihan kalian, benar-benar harus dipikirkan matang-matang deh, supaya tidak menjadi bubur ketika di Indonesia, yang hanya menikmati hasil gaji di Jepang. Di Indonesia bisa lebih lama loh, ya, nggak cuma 1-3 tahun aja. Apa cukup 40 tahun cuma megang 300 juta? Enggak kan? Di sini kita sharing saja ya, supaya buat gambaran minasang nih ke depan mau jadi apa nih, bahasa Jepangnya mau dipakai mau atau enggak ya, uangnya mau dikemanain, itu kan sesuai tujuan minasang masing-masing. Jika sudah dipikirkan dengan baik, insya Allah pas pulang dari Jepang dapat kerjaan atau bisa buat bisnis yang sukses, amin ya. Jadi pertanyaannya yang di awal, apa tujuan kalian belajar bahasa Jepang? Sudah diputuskankah? Atau masih bingung karena banyak hasutan dari teman-teman? Bisa kok bertanya di kolom komentar aja ya. Kita diskusi bareng di sana ya. Nah, jangan lupa share ya, biar teman kamu mendapatkan ilmu baru tentang tujuan belajar bahasa Jepang. Jadi nggak hanya belajar aja tapi nggak tahu tujuannya. Sama aja kita pergi tapi nggak tahu mau kemana. Itu kan malah capek-capek tenaga saja. Hai. Korekara otsukaresama desu ya. Mata asta ganbatte kudasai ne.